warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kembali lagi di mata pelajaran desain grafis percetakan. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini masih di minggu ketiga bagian 2. Di bab 1 masih tentang desain grafis dan tipografi. Namun dalam bagian yang berikutnya, yaitu nanti akan membahas tentang prinsip dasar desain grafis. Nah, masih dalam kompetensi inti, menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana, menerapkan tipografi sesuai media, membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana, dan membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Sebelum kita memulai, apabila ada pertanyaan di dalam materi yang sebelumnya, tinggal kalian subscribe dan like, serta apabila ada pertanyaan tinggal komentar saja. Mau di Google Classroom boleh, mau di YouTube di komentar di bawah boleh. Yang penting kita mendiskusikan apa yang ada dalam pemikiran kita semuanya atau pemikiran kalian, nanti kita bahas. Baik, kita lanjutkan ke materi. Nah, ini adalah pendahuluan. Seperti biasa, siswa-siswi kelas 11 multimedia, 11 multimedia yang Bapak banggakan, mengenai materi sebelumnya di minggu ketiga hari kemarin tentang unsur-unsur desain grafis. Apabila ada pertanyaan, silahkan adinda semuanya menanyakan di bagian kolom komentar Google Classroom ataupun melalui WhatsApp grup belajar dari rumah 11 multimedia. Apabila telah memahami materi di minggu ketiga, mari kita lanjut ke materi selanjutnya di bawah ini. Silakan pahami dan ikuti arahan pada slide terakhir ini. Selamat belajar. Baik, yang akan kita bahas hari ini adalah prinsip desain grafis. Nah, prinsip yang ada pada desain grafis harus ditampilkan agar desain yang dibuat bersikap komunikatif dan mudah untuk dimengerti. Nah, berikut ini prinsip yang ada pada desain grafis. Yang pertama adalah kesederhanaan. Nah, hal ini sangat logis demi kepentingan kemudahan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan. Dalam penggunaan huruf, misalnya dalam sebuah berita, huruf headline atau judul, subjudul, dan tubuh berita atau body text sebaiknya jangan menggunakan jenis font yang ornamental dan rumit. Misalnya huruf yang black letter font seperti ini. Nah, itu yang akan sulit dibaca oleh pembaca. Desainer grafis lazimnya menyebut prinsip ini sebagai KISS, KISS atau Keep It Simple, Stop It. Prinsip ini dapat diterapkan dengan penggunaan elemen ruang kosong atau white space dan tidak menggunakan terlalu banyak unsur-unsur aksesoris seperlunya saja. Jadi intinya kesederhanaan sangat dibutuhkan dalam prinsip dasar desain grafis. Yang kedua adalah keseimbangan. Apakah keseimbangan itu? Keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Prinsip keseimbangan ada dua, yaitu keseimbangan formal dan keseimbangan informal. Untuk menciptakan keseimbangan diperlukan beberapa hal tersebut. Yang pertama, ulangi bentuk tertentu secara berkala, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, pusat elemen pada halaman. Yang ketiga, menempatkan beberapa visual kecil di satu daerah untuk menyeimbangkan satu blok besar gambar atau teks. Yang ketiga, gunakan satu atau dua bentuk aneh dan membuat bentuk biasa.
Yang keempat, keringanan teks potong berat dengan terang, berwarna-warni visual. Yang kelima, meninggalkan banyak spasi besar sekitar blok teks atau foto gelap. Yang terakhir, offset besar, gelap foto atau ilustrasi dengan beberapa lembar teks kecil, masing-masing dikelilingi oleh banyak spasi. Nah, silahkan dengarkan, kemudian boleh dicatat. Yang selanjutnya, kesatuan. Kesatuan adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Contohnya adalah ilustrasi, garis, dan teks diberi raster sehingga memberikan kesan kesatuan terhadap pesan yang dimaksud. Nah, untuk membuat persatuan diperlukan beberapa hal berikut. Yang pertama, gunakan hanya satu atau dua tipe styles dan berbeda ukuran atau berat untuk kontras seluruh publikasi, presentasi, atau situs web. Yang kedua, konsisten dengan jenis font, ukuran, dan gaya untuk judul, subheads, keterangan, headers, footers, dan lain-lain di seluruh publikasi, presentasi, atau situs web. Kemudian yang ketiga, menggunakan palette warna yang sama. Yang keempat adalah penekanan atau aksentuasi. Penekanan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca sehingga mereka mau melihat dan membaca bagian desain yang dimaksud. Jika dalam konteks desain surat kabar, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kotak raster atau sebuah berita. Yang kelima adalah irama atau repetisi. Apakah irama itu? Irama merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni. Irama merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang, serupa dengan interval waktu antara dua nada musik beruntun yang sama. Yang keenam adalah proporsi. Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya, diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat. Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Proporsi agung, dalam bahasa Inggrisnya the golden mean, adalah proporsi yang paling populer dan dipakai sehingga saat ini dalam karya seni rupa hingga karya arsitektur. Kemudian kita akan bahas dasar-dasar nirmana. Nirmana terbagi atas dua kata, yaitu nir, berarti tidak, dan mana, yang berarti bentuk. Oleh karena itu, nirmana berarti tidak berbentuk. Dalam artian yang luas, nirmana merupakan pembentukan elemen visual dari titik, garis, warna, tekstur, bidang, dan berbentuk menjadi suatu komponen yang sesuai. Nah, nirmana terbagi dua, yaitu dwimatra atau 2D, atau yang disebut bisa dua dimensi, sering kita sebut dua dimensi. Dan yang kedua trimatra, yang sering kita sebut 3 dimensi. Nah, ini keduanya nilai keindahan tersendiri. Jadi antara dwimatra dan trimatra ini memiliki nilai keindahan tersendiri, sering disebut sebagai suatu ilmu dari seni rupa.
dasar. Nah, apakah pengertian 2 dimensi dan 3 dimensi? Bagaimana pengertiannya? Dwimatra merupakan panjang lebarnya suatu bidang yang tidak memiliki kedalaman. Di dalam bidang itu hanya terdapat ruang, volume, dan dimensi yang bersifat khayal yang dapat dirasakan oleh mata dan hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Sedangkan trimatra atau kita sering disebut 3 dimensi merupakan seni rupa yang memiliki semuanya, mulai dari panjang, lebar, ruang, massa, warna, sampai ke bentuknya. Berbeda dengan dwimatra. Cara pandang trimatra ini atau 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah, dari atas, bawah, kiri, kanan, sampai ke arah depan dan belakang. Nah, ilmu nirmana mempelajari tentang dasar desain tentang warna, bidang, bentuk, ruang, dengan berbagai prinsip-prinsip desain seperti komposisi irama, harmoni, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah macam-macam nirmana. Nah, sudah kita singgung tadi bahwa ada 2 nirmana. Yang pertama adalah nirmana dwimatra. Nirmana dua dimensi atau dwimatra adalah panjang dan lebar dalam suatu bidang papar atau datar yang tidak memiliki kedalaman atau ketebalan. Dalam nirmana dwimatra terdapat kesan ruang, volume, dimensi, khayal, ilusif, serta kedalaman tidak teraba, namun terasa oleh mata. Nah, cara pandang 2 dimensi adalah satu arah, yaitu dari depan, jadi satu arah saja dari depan, atau bisa juga dari belakang. Kalau dari belakang tidak ada gambar, hanya satu arah. Nirmana dwimatra ini dapat melatih kepekaan seseorang terhadap unsur-unsur yang ada dan mengasah kemampuan untuk mempertimbangkan komposisi. Nah, irama dan kesatuan karya nirmana 2 dimensi ini diharapkan dapat menghasilkan karya menjadi kesatuan yang harmoni. Itu macam-macam nirmana yang pertama. Ya, kalau yang kedua itu nirmana trimatra atau kita sering sebut 3 dimensi. Nirmana trimatra atau 3 dimensi merupakan semua benda yang terdapat di sekeliling Anda yang memiliki sifat 3 dimensi. Nirmana trimatra memiliki panjang, lebar, ruang, massa, volume, raut, warna, dan bentuk. Cara pandang 3 dimensi atau trimatra dilakukan dari segala arah. Nirmana trimatra disebut juga dengan bentuk 3 dimensi. Nirmana trimatra melatih kepekaan seseorang, melatih kreativitas seseorang, dan kepekaan estetis. Nirmana trimatra ini dapat dilihat dari sisi manapun dan membuat orang yang melihatnya lebih nyaman ketika memandangnya. Nah, ini ada macam-macam bentuk nirmana, antara lain nirmana dwimatra atau sering kita sebut 2 dimensi, dan nirmana trimatra atau kita sering sebut 3 dimensi. Baik, ini ada contoh-contoh bentuk nirmana. Yang pertama bentuk nirmana titik. Gambarnya seperti ini. Contoh gambarnya. Titik merupakan unsur nirmana yang relatif kecil daripada lainnya. Dalam titik ini, nirmana dapat dibuat sebagai seni artistik yang tinggi apabila desainer atau seniman dapat mempresentasikan berbagai macam titik-titik tersebut ke dalam suatu bidang. Yang kedua, garis. Nah, ini gambar seperti ini. Suatu garis akan membentuk dan menyatakan ruang, seperti garis lurus dan garis lengkung. Yang ketiga adalah bentuk. Bentuk nirmana yang ketiga adalah bentuk. Bentuk merupakan suatu yang memiliki wujud atau tampak suatu benda, khususnya bidang 2 dimensi.
Bentuk memiliki dua macam, yakni bentuk organis dan bentuk non-organis. Apakah bentuk organis itu? Bentuk organis adalah bentuk bebas seperti yang Anda inginkan. Contohnya batu atau daun yang bentuknya tidak kaku. Yang kedua, bentuk non-organis. Bentuk non-organis itu atau bentuk geometris yaitu segala bentuk ciptaan manusia. Bentuk ini memiliki 3 dasar, yaitu segitiga, bujur sangkar, dan lingkaran atau basic form. Yang keempat itu adalah ruang. Nah, ruang gambarnya seperti ini. Ruang bentuknya 2 atau 3 dimensional serta memiliki dimensi panjang, lebar, dan dalam. Ruang dikatakan datar atau flat jika semua bentuk terletak di atas bidang 2 dimensi dalam. Jika semua bentuk terletak di atas bidang 2 dimensi dalam bidang gambar atau kertas. Yang kelima adalah tekstur. Nah, ini ada tekstur manual, kemudian ada juga tekstur mekanik. Nah, tekstur adalah sifat dan kualitas fisik dari suatu benda seperti kasar, halus, keras, lunak, dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk nirmana. Tadi sekilas pemaparan atau pembahasan tentang prinsip desain grafis, kemudian dasar-dasar nirmana, kemudian macam-macam nirmana, bentuk-bentuk nirmana. Nah, dari sekilas yang telah tadi dibahas, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, tinggal kalian komentar di Google Classroom per kelas yang telah disediakan, atau bisa juga kalian komentar di bagian bawah komentar video YouTube di bawah ini. Nah, setelah ini kalian perhatikan, setelah kalian mendengarkan, membaca, dan memahami materi di atas yang telah tadi sudah dibahas, kemudian kalian catatlah pada buku desain grafis percetakan. Nah, setelah itu hasilnya kalian foto menggunakan handphone masing-masing, kemudian upload di Google Classroom kelas 2 multimedia. Pada kolom komentar hasil catatan kalian ya, dan berikan keterangan nama lengkap. Seperti biasa, absen harian berlaku bagi siswa kelas 12 multimedia yang mengikuti pembelajaran daring dengan mengupload hasil belajar di rumah di kolom komentar Classroom. Sebelumnya tinggal kalian subscribe, like, kemudian komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nanti kalian mendapatkan video dan pembelajaran materi terbaru dari Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.